Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan-Mu. Kami sangat bersyukur karena Engkau Allah kami menjadi sumber hikmat kebijaksanaan di saat kami memerlukan, terutamanya di dalam kami mau belajar firman-Mu. Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, kuasai pemikiran dan hati kami, agar firman yang kami belajar ini benar-benar kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami dan memberikan kami kekuatan untuk terus menghadapi kehidupan-kehidupan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, tema kita hari ini yaitu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apa maksudnya? Nah, bila kita lihat tema ini, sudah pasti kita diperingatkan bahwa kita bukan bekerja sendiri, tetapi Tuhan menyertai kita. Jangan pernah berpikir, oh saya sendiri, saya menghadapi banyak cabaran, tidak ada bantuan, tidak ada yang sokong saya. Tetapi ingat Tuhan, ini yang dikatakan oleh Paulus di saat jemaat Roma merasakan mereka terhimpit, di saat jemaat Roma memerlukan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam kita menanti hari-hari yang mendatang ini. Banyak cabaran, namun persoalannya, mampukah kita meneruskan kehidupan kita, kehidupan jasmani maupun rohani. Jadi firman Tuhan ini, Paulus memberikan kita kekuatan. Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di dalam ayat ini Paulus kata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Nah, sekarang ini dimanapun kita berada, baik kita beribadah di rumah, yang dulu mungkin kita beribadah di gereja, tetapi sekarang kita berada di rumah sendiri, tidak ada ramai-ramai, dan sudah pasti kita merasakan kita sukar, kita menghadapi kehidupan yang sukar. Tapi ingat, Tuhan bekerja dalam waktu ini. Tuhan bekerja untuk segala sesuatu, terutamanya Dia berusaha untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bagi kita yang mengasihi Dia. Buktinya, betulkah kita mengasihi Dia? Nah, ini yang kita mau diperjelaskan oleh Rasul Paulus. Rupanya orang-orang yang mengasihi Dia perlu respon. Perlu respon karena mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maksudnya di sini adalah mereka yang respon terhadap panggilan Tuhan. Inilah yang mengasihi Dia. Tak boleh cakap saja, saya mengasihi Tuhan, tetapi tidak ada tindakan. Nah, jadi ini juga bercerita tentang iman atas perbuatan. Oke? Jadi kita respon. Dan bagi kita yang akan respon terhadap panggilan Tuhan, terhadap kehendak Tuhan yang sudah dirancangnya di dalam hidupmu, di dalam hidup kita, sudah pasti apa yang kita akan peroleh adalah dua perkara. Nah, bagaimana? Saya mendorong kepada kita semua, sebelum kita melihat poin-poin seterusnya, bertahanlah di dalam kehidupanmu, bertahanlah di dalam kepercayaanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena bila kita dapat bertahan, bila kita respon terhadap panggilannya yang sudah pun ada dalam rancangan Tuhan, yang pasti kita akan memperoleh kebaikan yang Tuhan sediakan untuk kita. Mari kita lihat kebaikan yang pertama. Di dalam poin yang pertama. Poin yang pertama. Kebaikan yang pertama adalah menjadi serupa gambar Yesus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dalam kata lain, poin yang pertama ini, apa yang kita akan peroleh bagi yang respon terhadap panggilan Tuhan dan yang sudah Tuhan atur, sudah rancang untuk mereka ini, apa yang kita akan peroleh, kita diangkat menjadi anaknya. Bukan jadi anak saja, tetapi kita ada keistimewaannya. Kita menjadi serupa seperti gambaran Allah, gambaran Yesus. Nah, gambaran ini bukan bermaksud kita ini serupa sebiji dengan wajah Tuhan Yesus. Itu tidak. Tetapi apa yang mungkin kita harapkan adalah kita menjadi saksi kepada apa yang Yesus lakukan kepada orang lain di dalam diri kita. Kita menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam diri kita melalui perbuatan kita. Apabila orang melihat, oh, kita ini adalah gambaran Yesus. Nah, di dalam Matius 9 ayat 36 mengatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, di dalam poin ini, apa yang dimaksudkan menjadi serupa gambar Yesus adalah sekurang-kurangnya sikap dan perbuatan kita ini adalah melalui teladan Yesus. Yesus di dalam Matius 9 ayat 36, dia bergerak ke satu-satu tempat untuk datang melawat, untuk melayani. Dia mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan jiwa-jiwa orang-orang yang sakit. Nah, waktu dia melawat itu, apa yang dia lihat? Dia melihat ramai orang yang memerlukan dia, yang sakit, yang lelah, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala, dia katakannya. Dan apa yang dia buat? Dia rasa sedih, dia berbelas kasihan, sehingga dia mengatakan kepada muridnya, mereka ini perlukan penolong, mereka ini perlukan pertolongan. Dan ini menyatakan tentang belas kasihan Tuhan. Jadi, samalah kita sebagai anak Tuhan yang sudah dijanjikan ini. Apa yang harus kita buat adalah kita terus pertahankan imanmu. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus menjadi kekuatan kepada kita. Kita menjadi serupa seperti Dia menurut gambarannya, karena kita melakukan segala, ataupun kita bukan hanya sekadar melakukan, tapi kita mencontohi apa yang Yesus buat. Ini yang kita akan perolehi apabila kita respon kepada kasih Tuhan, kepada perintah Tuhan. Dan inilah yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua adalah menerima kemuliaan Tuhan. Jadi, setiap kita yang respon akan panggilan Tuhan, apa yang kita akan peroleh adalah perkara yang kedua adalah kemuliaan Tuhan yang ada di dalam Tuhan akan diberikan kepada kita. Di dalam Roma 8 ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bagaimana dimuliakan? Saya mengambil kata-kata Paulus. Dia menghampiri garisan dan telah pun menyelesaikan. Dan apa yang dia miliki adalah dia akan memperolehi mahkota kehidupan. Nah, ini bercerita tentang keselamatan yang akan kita perolehi melalui Yesus Kristus. Minggu lalu kita belajar tentang tema, yaitu perjuangan. Sesuatu perjuangan yang mau menghadapi kehidupan baru, yaitu keselamatan. Bukan mudah. Bukan mudah. Tetapi bagaimana kita memperolehnya? Bila kita respon terhadap panggilan Tuhan. Dan sehingga
Tuhan sendiri akan menganugerahkan kita keselamatan itu. Nah, ini yang menjadi kebanggaan sepatutnya kepada kita. Yang penting dengan iman. Ibrani 10 ayat 35 sehingga 36 juga menegaskan bahwa surga ataupun keselamatan yang akan diperoleh itu merupakan adalah upah besar. Sebuah upah besar yang akan menanti kepada orang-orang yang respon tadi, orang-orang yang menerima panggilan Tuhan. Ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, perlu ada usaha. Berusaha untuk memegang kepercayaanmu, kepercayaan kepada Tuhan, imanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan, ini perlu kita pegang, ini kita perlu simpan. Yesus Kristus perlu ada di dalam diri kita. Ini perlu dijaga, karena upah besar menanti kita. Dan demikian juga, sudah pasti bila kita tekun, kita memerlukan Tuhan. Tidak akan ada pencapaian, sia-sia semuanya, seandainya itu menurut kekuatan kita. Dan seandainya kita melepaskan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, semuanya akan lenyap. Kemuliaan Tuhan tidak akan kita peroleh. Jadi jemaat Tuhan, teruslah pegang kepercayaanmu kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan kita. Jadi jemaat Tuhan, sudah pasti di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan, bukan mudah. Banyak perkara yang kita akan lalui. Namun percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah kepada Allah. Dia sendiri yang bersama-sama dengan kita. Dia bekerja memberikan kita sesuatu yang kita harap-harapkan selama ini. Di dalam kejatuhan manusia adalah pengharapan yang besar apabila memperolehi keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan bekerja bersama dengan kita untuk memberikan kebaikan kepada kita. Kebaikan itu adalah mengangkat kita menjadi anaknya, menjadi serupa seperti anaknya, kemudian akan menerima kemuliaan Tuhan. Terus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami belajar. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkaulah Allah yang begitu baik, Allah yang memberikan kami peluang kesempatan untuk diubah dan memperoleh kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal di dalam hidupmu. Di dalam Engkau sendiri kami memperoleh keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa.